Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 12310720026. Baik, di sini saya akan menerangkan terkait peta konsep sistem periodik unsur. Nah, tabel periodik unsur itu mulai berkembang dan dikembangkan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama yaitu ada Lavoisier, Traded Berner, Octave Newlands, L. Mayer, dan juga Mendeleev. Nah, di mana ini terus berkembang hingga sekarang yang kita kenal yaitu tabel periodik unsur modern yang terbagi menjadi dua, yaitu lambang atom dan keperiodikan unsur yang memiliki golongan elektron valensi, periode, dan jumlah kulit, di mana lambang atom tersebut memiliki nomor atom dan massa atom. Nah, sedangkan nomor atom itu sama jumlahnya dengan elektron, proton, dan neutron. Nomor massa itu memiliki massa reaktif atom. Terus elektron itu tersusun di dalam konfigurasi elektron dan diterangkan dengan teori atom yang membahas atom digambarkan dengan model atom. Selanjutnya yang kedua, tadi ada keperiodikan sifat unsur, di mana terdapat jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, di mana yang pertama kita akan membahas bagaimana sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas, perlu teman-teman ingat apa itu sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat lalu dikelompokkan menjadi satu bentuk tabel berdasarkan nomor atom dan konfigurasi elektronnya. Kita akan membahas bagaimana perkembangannya yang dibawakan oleh para ilmuwan-ilmuwan. Yang pertama yaitu ada Traded Berner. Ia mengembangkan pada tahun 1829. Salah satu upaya awal dalam mengelompokkan unsur-unsur yang dilakukan oleh John Wolfgang Berner, seorang ahli kimia Jerman yang pada tahun 1829 memperkenalkan konsep hukum triad. Selanjutnya tabel periodik terus berkembang hingga pada tahun 1864 yang dikembangkan oleh Octave Newlands. Nah, yang kedua yaitu ada Octave Newlands. Octave Newlands pada tahun 1864, di mana seorang ilmuwan Inggris, John Newlands, mencoba memperbaiki usaha dari Bernier dengan memperkenalkan hukum oktaf. Namun, seperti halnya sistem Berner, hukum Newlands juga memiliki kelemahan. Hingga pada tahun 1864, seorang ilmuwan bernama L. Mayer menerbitkan tabel unsur berdasarkan sifat fisik mereka seperti volume atom, namun ia tidak mempublikasikannya dari tabel periodik hingga telah dipublikasikan oleh Mendeleev. Mendeleev pada tahun 1869. Salah satu nama yang paling dikenal dalam sejarah kimia adalah Dmitri Mendeleev. Ia seorang ilmuwan asal Rusia yang lahir pada tahun 1834. Ia mengelompokkan unsur-unsur dengan sifat serupa dalam kolom yang dikenal sekarang dengan sebagai golongan. Hingga pada saat ini kita menggunakan tabel periodik modern. Nah, di mana tabel modern ini, sistem periodik modern dikenal juga sebagai sistem periodik bentuk panjang. Periodik modern ada 7 dan diberi tanda dengan angka sebagai berikut. Yang pertama, periode 1 disebut sebagai periode sangat pendek dan diberi isi 2 unsur. Periode 2 dan periode 3 disebut periode pendek dan diberi isi 8 unsur. Periode 4 dan periode 5 disebut periode panjang dan masing-masing berisi 18 unsur. Periode 6 disebut periode sangat panjang yang berisi 32 unsur. Periode 7 disebut periode belum lengkap karena masih akan ada pertambahan lagi jumlah unsur yang akan menempatinya. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat periodik unsur, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegatifan.
Nah, jari-jari atom itu adalah jarak rata-rata antara inti atom dan elektron terluar. Dalam satu golongan, jari-jari atom meningkat dari atas ke bawah karena bertambahnya kulit elektron. Meskipun muatan inti juga bertambah, sebaliknya dalam suatu periode jari-jari atom cenderung menurun dari kiri ke kanan. Karena meningkatnya muatan inti efektif yang menarik elektron lebih kuat ke arah inti. Yang kedua yaitu ada energi ionisasi. Energi ionisasi itu adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan suatu elektron dari atom netral dalam fase gas. Selanjutnya yaitu afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini merujuk pada perubahan energi ketika sebuah atom netral menerima satu elektron untuk memberikan ionnya. Secara umum, afinitas elektron ini menjadi lebih negatif dari kiri ke kanan periode karena cenderung atom untuk melengkapi kulit pada valensinya. Selanjutnya yaitu elektronegativitas. Elektronegativitas memiliki kemampuan relatif atom untuk menarik pasangan atom dalam ikatan kimia. Skala yang paling terkenal adalah skala Pauling, di mana fluor memiliki nilai tertinggi yaitu 3,98. Selanjutnya yaitu periode dan golongan. Nah, periode ini berisi unsur-unsur dalam baris horizontal. Golongan berisi unsur-unsur dalam kolom vertikal. Di sini ada, mari kita lihat. Nah, yang disebut dengan unsur-unsur adalah yang ini. Sedangkan yang disebut dengan golongan adalah kolom yang ini. Di sini ada gambaran golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Di sini juga ada 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Ini yang dikatakan dengan golongan. Oke, selanjutnya Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membaca nomor atom dan massa atom, di mana kita lihat di sini terdapat banyak sekali angka-angka di dalam tabel periodik. Nah, di sini saya beri contoh yaitu Na atau natrium. Di sini Na itu adalah suatu unsur yang bernama natrium. Ini adalah unsurnya. Lalu yang pojok paling atas sebelah kanan itu adalah massa atom. Berarti kita ketahui bahwa massa atom dari Na adalah 22,9898. Nah, yang nomor atom berada pada pojok sebelah kiri. Berarti kita ketahui bahwa nomor atom Na adalah 11 dan massa atom Na adalah 22. Kita ambil contoh lagi di tabel periodiknya. Ini kita ambil contohnya pada helium. Nah, jika di tabel periodik nomor atom akan berada di atas, berarti nomor atomnya 4,03 dan massa atomnya 2. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas proton, neutron, dan elektron. Nah, di sini ada proton, neutron, dan elektron. Proton itu adalah Selanjutnya kita akan bahas proton, neutron, dan elektron. Nah, proton adalah partikel subatom yang memiliki muatan positif yang terletak di inti atom. Massa proton itu sekitar 1,67 dikali 10 dikurang 27 kg atau hampir sama dengan neutron.
Nah, neutron itu adalah partikel netral yang tidak memiliki muatan atau yang tanpa muatan. Dia juga akan berada di inti atom. Kalau tadi proton, dia memiliki muatan yang positif, berada di inti atom. Nah, kalau neutron, dia tidak memiliki atau tanpa muatan listrik, tetapi dia juga berada di inti atom. Dia memiliki jumlah sekitar 1,67 dikali 10 dikurang 27 kg. Sama dengan proton tadi. Selanjutnya ada elektron. Elektron adalah partikel yang bermuatan negatif yang mengorbitkan inti atom di dalam kulit energi. Masanya sangat kecil, sekitar 9,11 dikali 10 dikurang 31 kg atau 1/1836. Jadi dapat disimpulkan bahwa proton, neutron, dan elektron ini saling berada di dekat inti atom atau di dekat kulit subatomnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas soal-soal latihan. Nah, ini di nomor 1 kita mempunyai soal. Unsur 17X di dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan. Berarti kita mempunyai suatu unsur X yang memiliki nomor atomnya 17. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu unsur apa yang mempunyai nomor atom 17. Nah, untuk menjawab soal kita tadi, kita mempunyai suatu unsur X yang mempunyai nomor atom 17. Di sini kita ada tabel periodik. Kita lihat unsur mana yang mempunyai nomor atom 17. Tadi sudah kita ketahui nomor atom berada di bawah dan massa atom berada di atas. Mari kita lihat unsur mana yang memiliki nomor atom 17. Di golongan 6 terdapat suatu unsur yang memiliki nomor atom 17, yaitu Cl. Apakah ada lagi yang mempunyai nomor atom 17? Tentunya tidak ada. Maka dapat kita jawab pada soal yang di unsur yang mempunyai nomor atom 17 adalah Cl. 17. Jadi kalau misalnya kita punya soal unsur X mempunyai massa atom 18,9098, maka bisa kita ketahui yang mana massa atom dan yang mana nomor atom. Berarti fluor mempunyai massa atom 18,998 atau yang bisa kita genap dengan 19, dan nomor atom 9. Fluor 9. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kita akan membahas mengenai elektron. Apa sih elektron itu? Jadi, elektron adalah partikel bermuatan negatif yang mengorbit inti atom dan kulit energi. Massa elektron ini sangat kecil, yaitu sekitar 9,11 kali 10 pangkat negatif 31 kg atau 1/1836 kali massa proton. Nah, elektron ini bergerak cepat dan membentuk awan elektron di sekitar inti. Nah, elektron biasanya juga menentukan sifat kimia unsur melalui kemampuannya dalam membentuk ikatan dengan atom lain. Jumlah elektron pada kulit keluar atau valensi itu akan mempengaruhi reaktivitas kimia suatu unsur. Kemudian kita masuk pada pembahasan massa atom relatif atau biasa disingkat dengan AR. Nah, AR ini merupakan perbandingan massa suatu atom dengan massa atom lainnya, di mana massa atom relatif ini
juga dapat diartikan sebagai massa suatu atom unsur tersebut dibagi dengan 112 massa satu atom isotop karbon 12. Nah, konsep massa atom relatif ini dikemukakan pertama kali itu pada tahun 1799 oleh Dalton. Menurutnya, massa atom relatif ini adalah perbandingan massa suatu atom dengan massa satu atom hidrogen. Namun, massa atom relatif atau AR juga memiliki fungsi lain, yaitu seperti menentukan rumus empiris. Nah, rumus empiris ini adalah perbandingan paling sederhana jumlah keseluruhan atom-atom dalam senyawa atau molekul. Nah, bagaimana sih penentuan letak unsur dalam sistem periodik? Jadi, golongan suatu unsur itu ditentukan oleh jumlah elektron valensi pada kulit terluar. Sementara periodenya itu ditentukan oleh jumlah kulit utama yang berisi elektron. Misalnya contoh natrium. Natrium mempunyai nomor atom 11 dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Nah, karena konfigurasi elektron yang berhenti pada 3s1 tadi kan dikatakan bahwa periode ditentukan oleh jumlah kulit utama yang terisi elektron, sedangkan untuk golongannya ditentukan oleh jumlah elektron valensi pada kulit terluar. Jadi dapat ditentukan bahwa Na berada pada periode ketiga karena memiliki 3 kulit elektron, dan ditempatkan pada golongan 1 karena hanya memiliki 1 elektron valensinya. Selain konfigurasi elektron, ada beberapa parameter fisika juga digunakan untuk memperkuat penentuan letak unsur, seperti energi ionisasinya, elektronegativitasnya, dan jari-jari atomnya. Jadi unsur dengan pola tren yang serupa itu biasanya dikelompokkan dalam satu golongan karena menunjukkan reaktivitas dan sifat kimia yang sejenis. Contohnya halogen, F, Cl, Bri, yang mana semuanya ini berada dalam golongan 7A yang memiliki kecenderungan kuat untuk menerima 1 elektron, sehingga sifat kimianya mirip meskipun berbeda dalam tingkatan reaktivitasnya. Begitu pula untuk unsur seperti logam transisi yang dikelompokkan bersama karena kecenderungannya yang membentuk ion dengan berbagai bilangan oksidasi serta kemampuan berperan sebagai katalis. Nomor atom juga mencerminkan jumlah proton sekaligus jumlah elektron pada atom netral, yang secara langsung itu mempengaruhi konfigurasi elektronnya. Dan dengan cara ini penempatan unsur dalam tabel menjadi lebih konsisten dan tidak menimbulkan anomali seperti yang terjadi pada sistem awal. Nah, kemudian kita masuk pada cara penentuan letak unsur dalam sistem periodik. Nah, penentuan letak unsur dalam sistem periodik biasanya didasarkan pada keteraturan nomor atom dan konfigurasi elektron yang dimilikinya. Ya, sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 kali 9 berapa?